Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali mempelajari bersama-sama kitab Safinah halaman 18, yaitu tentang wudu. Bismillahirrahmanirrahim. Paslun ari ieu eta hiji pasol. Furudul wudu'i ari pirang-pirang parduna wudu eta sitatun aya genep. Al awalu ari anu kahijina eta an-niyatu niat. Asani ari anu kaduana eta ghuslul wajhi ngumbah rarai. As-salisu ari anu katiluna eta ghuslul yadaini ngumbah tangan dua. Ma'al mirfaqaini sarta lewat siku dua. Arabi'u ari anu kaopatna eta mashusain ngusap naon wae minar rosi tina sirah. Al-khamisu ari anu kalimana eta ghuslur rijlaini ngumbah suku dua. Ma'al ka'baini sarta lewat mumuncangan dua. Asadisu ari anu kagenepna eta atartibu tartib. Paslun ari ieu eta hiji pasal. An-niyatu ari ngaran niat eta qasdu syai'i neja hiji perkara. Muktaronan bari dibarengan bifi'lihi ku migawena perkara. Wa mahaluha sareng ari tempatna niat eta al-qalbu dina hate. Wa talapudu sareng ari ngucapkeunana biha kana niat eta sunnatun sunat. Wa waktuha sareng ari waktuna niat eta ingda ghusli awali juz'in nalika ngumbah mimiti juz minal wajhi tina rarai. Wa tartibu sareng ari ngaran tartib eta an layu qaddima ulah ngaheulakeun si jalma udwan kana anggota anu baris pandeuri. Ala udwin sareng ulah mandeurikeun si jalma kana anggota anu baris ti heula. Sekarang menggunakan bahasa Jawa. Paslun utawi iki iku pasol sewiji. Urudul wudu'i utawi piro-piro pardune wudu iku sitatun wonten 6. Al awalu utawi kang awal iku an-niyatu niat. Asani utawi kaping done iku ghuslul wajhi wasu wajah. Asalisu utawi kaping telune iku ghuslul yadaini basuh tangan loro. Ma'al mirfaqaini serta lewat sikut loro. Arabi'u utawi kaping pate iku mashusai ngusap sewiji-wiji minarosi saking sirah. Al-khamisu utawi kaping gangsal iku ghuslur rijlaini basuh siki loro. Ma'al ka'baini serta lewat kolok loro ing sikil. Asadisu utawi kaping 6 iku atartibu tartib.
Paslun utawi iki iku pasal sewiji. Aniatu utawi ngaran niat iku qasdu sa'i neja siji perkara muktaronan hale den barengi bipilihi kelawan nglakoni perkara wa mahaluha lan utawi tempate niat iku alqalbu ing dalam ati wa talapudu lan utawi ngucapaken nana niat wa talapudu lan utawi ngucapaken biha kelawan niat iku sunatun sunat wa waktuha lan utawi waktune niat iku ingda gosli awali juz'in nalika basuh kawitane juz minal wajhi saking rarai wa tartibu utawi kang arane tartib iku an layu kodima ojo dinginaken sapa wong udwan ing anggota kang keri ala udwin lan ojo ngeriaken ing anggota kang dingin. Bismillahirrahmanirrahim. Paslun purwudu isitatun al awalu an-niyatu asani ghusl wajhi. Fardunya wudu itu ada 6. Yang pertama yaitu niat. Yang pertama yaitu niat. Sebagaimana ketika kita ucapkan nawaitul wudu'a li rabbil hadasil asgori fardol lillahi ta'ala. Yang kedua, fardunya wudu itu ghusl wajhi, membasuh wajah, membasuh muka. Batasan membasuh muka dari atas yaitu mulai tumbuhnya rambut ke bawah yaitu sampai dagu. Dan dari pinggir antara telinga dan telinga. Semua wajah harus dibasuh, harus kena air. Yang ketiga, fardunya wudu adalah ghuslul yadain ma'al mirfaqain, membasuh tangan 2 sampai sikut, sampai melewati sikut. Ini kadang-kadang kita suka lalai membasuh tangan 2 tidak sampai sikut. Nah itu berarti tidak sah wudunya. Arabi'u masusai minarosi al-khomisu ghuslul rijlain ma'al ka'bain. Yang seterusnya fardunya wudu yang keempat adalah mengusap suatu perkara yang ada di dalam kepala kita. Mengusap suatu perkara yang ada di kepala kita, yaitu biasanya rambut. Yang kelima yaitu membasuh kaki. Membasuh kaki 2 sampai mata kaki. Artinya sampai melewati mata kaki. Dan yang keenam adalah tartib. Pasrun an-niyatu qasdu sa'i muktaronan bipilihi wa mahaluha al-qalbu. Sekarang menerangkan niat. Apa yang dimaksud dengan niat? Niat adalah menyengaja untuk melakukan sesuatu perkara di mana niat tersebut dibarengi ketika kita mengerjakannya. Niat adalah qasdu sa'i, ya, bermaksud untuk melakukan suatu perkara di mana ketika melakukan perkara itu harus dibarengi dengan niat. Seperti halnya kita dalam wudu. Begitu kita membasuh muka, maka di hatinya niat, ya, niat saya berwudu menghilangkan hadas kecil, fardhu lillahi ta'ala. Wa mahaluha al-qalbu wa talafudu biha sunnatun. Kemudian tempatnya niat itu di dalam hati. Wa talafudu sedangkan mengucapkan
Niat itu hukumnya sunnah. Seperti halnya nawaitul wudu'a li rabbil hadasil asgori fardholillahi ta'ala. Itu hukumnya sunnah. Tetapi walaupun sunnah hendaknya kita kerjakan. Kenapa? Karena sunnah ketika dikerjakan akan mendapatkan pahala, jika ditinggalkan tidak mendapatkan pahala. Wa waktuha indal ghusli awali juz'in min wajhi. Nah, waktu niat yaitu ketika membasuh membasuh sesuatu yang ada di muka. Jadi lebih jelasnya, begitu air kena wajah kita, maka di dalam hati kita niat saya berwudu menghilangkan hadas kecil fardholillahi ta'ala. Jadi niat di sini harus dilakukan dengan di dalam hati dan juga dilakukan ketika membasuh muka dan seterusnya. Wa tartibu, sedang pengertian tartib, yang dimaksud dengan pengertian tartib adalah an la yuqaddima udwan ala udwin. Kita tidak boleh mendahulukan yang terakhir dan mengakhirkan yang terdahulu. Dalam arti kata bahwa tartib itu adalah harus antri atau harus nyusun. Yang pertama berarti diutamakan, yang terakhir diakhirkan. Itu adalah pengertian dari tartib. Sahabat-sahabat santri yang saya hormati, untuk selanjutnya kita akan mempelajari tentang i'rab atau istilahnya ngerab dalam bahasa Sunda. Faslun khobaru mubtada mahdupun takdiruhu hada. Sebagaimana yang telah dijelaskan dari pasal-pasal yang sebelumnya, faslun di sini merupakan khobar mubtada yang terbuang, takdirnya hada. Faslun adalah khobar, mubtadanya adalah lafaz hada yang terbuang. Wa huwa marfu'un wa alamatul fihi domatun dohiratun fi akhirih. Faslun ini kedudukan sebagai khobar, sedang dibaca rofa, alamat rofanya menggunakan domah dohiro. Furudul wudu'i sitatun. Furudul wudu'i mubtadaun marfu'un bil ibtida wa alamatu rafihi domatun dohiratun fi akhirih. Sunatun sitatun khobaru mubtada min furudi wa huwa marfu'un wa alamatu rafihi domatun dohiratun fi akhirih. Lafaz furudu juga ini sebagai kedudukannya sebagai mubtada. Ketika rofa, alamat rofanya menggunakan domah dohiroh. Furudu mudhof, al wudu'i mudhof ilaih, wa huwa majrurun bil mudhof wa alamatu jarhi kasratun dohiratun fi akhirih. Lafaz furudu mudhof, al wudu'i mudhof ilaih. Mudhof ilaih kedudukannya sedang khofad atau jar. Alamat khofadnya menggunakan kasrah dohiroh. Wudu'i. Nah ini i yang terakhir ya. Sunatun khobaru mubtada wa alamatu rafihi domatun dohiratun fi sitatun ya, bukan sunatun. Sitatun khobaru mubtada wa huwa marfu'un wa alamatu rafihi domatun dohiratun fi akhirih. Lafaz sitatun merupakan khobar mubtada dari lafaz furudu, ketika rofa alamat rofanya menggunakan domah dohiro. Al awalu menjadi badal dari lafaz sitatun.
sebagaimana badal itu harus mengikuti mubdal minhu nya. Di samping jadi badal, al awalu juga menjadi mubtada, an-niyatu menjadi khobar. Cara ngerabnya seperti tadi, al awalu mubtadaun marfuun bil ibtida wa alamatu rafihi dhammatun dhahiratun fi akhirih. An-niyatu khobar mubtada wa huwa marfuun bil mubtada wa alamatu rafihi dhammatun dhahiratun fi akhirih. Nah, itu cara pengerabannya. Mungkin nanti bisa kita praktekkan, sahabat-sahabat bisa praktekkan. Ini sudah berulang kali tentang mengerab atau mengi'rab mubtada khobar. Asani ghuslul wajhi, asani juga sama. Ini kedudukannya sebagai mubtada. Ghuslul wajhi sebagai khobar. Ghuslu mudhof, al wajhi mudhof ilaih. Cara mengerabnya asani mubtadaun marfuun bil ibtida wa alamatu rafihi dhammatun muqaddarah, yaitu dhammah yang dikira-kirakan. Ghuslul wajhi mubtada khabaru mubtada, ghuslul wajhi khabaru mubtada min asani wa huwa marfuun wa alamatu rafihi dhammatun dhahiratun fi akhirih. Ghuslu mudhof, al wajhi mudhof ilaih wa huwa majrurun bil mudhof wa alamatu jarhi kasratun dhahiratun fi akhirih. Lafaz ghuslu mudhof, al wajhi mudhof ilaih, kedudukannya sedang khofad, alamat khofadnya menggunakan kasrah dhahirah. Asalisu ghuslu yadain, ini sama pembahasannya seperti hanya asani ghuslul wajhi. Cuman di sini nanti al yadain di sini menggunakan ya, alamat jarnya atau alamat khofadnya. Cara mengerabnya asalisu mubtadaun marfuun bil ibtida wa alamatu rafihi dhammatun dhahiratun fi akhirih. Ghuslul yadaini, ghuslu khabar mubtada wa huwa marfuun bil mubtada wa alamatu rafihi dhammatun dhahiratun fi akhirih. Ghuslu mudhof, al yadaini mudhof ilaih wa huwa majrurun bil mudhof wa alamatu jarhi al ya'u li anahu ismu tasniyah. Nah, ini lafaz ghuslu mudhof, al yadaini mudhof ilaih, ketika khofad alamat khofadnya atau ciri khofadnya menggunakan ya, karena di sini termasuk isim tasniyah ya, bukan kasrah tapi menggunakan ya. Ma'al mirfaqaini, ma'a dorfu makan, ma'a mudhof, mirfaqaini mudhof ilaih, sama halnya di sini juga menggunakan iya ketika khofad. Arabiu masusai minarosi, al khamisu ghuslul rijlaini ma'al ka'baini, asadisu atar tibu. Nah, ini sama sebagaimana keterangan yang tadi. Untuk lebih jelasnya mari kita bersama-sama belajar mengerab. Arabiu mubtadaun marfuun bil ibtida wa alamatu rafihi dhammatun dhahiratun fi akhirih. Mashu sa'i khabaru mubtada wa huwa marfuun bil mubtada wa alamatu rafihi dhammatun dhahiratun fi akhirih. Mashu mudhof, sa'i mudhof ilaih wa huwa majrurun bil mudhof wa alamatu jarhi kasratun dhahiratun fi akhirih. Minarosi, min harfu jarin, arosi majrurun bimin wa alamatu jarhi kasratun dhahiratun fi akhirih. Min huruf kajer, huruf jar. Arosi dikajarkan dengan min, alamat jarnya menggunakan kasrah dhahirah. Al khamisu ghuslul rijlaini, al khamisu mubtadaun marfuun bil ibtida wa alamatu rafihi dhammatun dhahiratun fi akhirih. Ghuslul rijlaini khabar mubtada minal khamis wa huwa marfuun bil mubtada wa alamatu rafihi dhammatun dhahiratun fi akhirih. Ghuslu mudhof, arijlaini mudhof ilaih wa huwa majrurun bil mudhof wa alamatu jarhi al ya'u li annahu
ismu tasniyah. Ma'al ka'baini, ma'a dorful makan, ka'baini ma'a dorful makan sebagai dorf makan, ma'a mudhof, al ka'baini mudhof ilaih, wa huwa majrun bil mudhof wala tujarhi al ya'u li anahu ismu tasniyah. Nah, ma'a di sini dorf makan, al ka'baini susunannya mudhof ilaih. Di samping ma'a sebagai dorf makan, ma'anya mudhof, al ka'baininya mudhof ilaih. Asadisu atartibu, seperti halnya tadi cara pengiramannya adalah mubtada dan khobar. Faslun, ada faslun mubtada'u faslun khobaru mubtada mahdupun takdiruhu hada. Sebagaimana yang sudah lalu, lafaz faslun merupakan khobar mubtada yang terbuang, takdirnya hada. An-niyatu mubtadaun marfuun bil ibtida wa lamatu rafihi dhammatun dhahiratun fi akhirih. Qasdu sa'i khobaru mubtada wa huwa marfuun bil mubtada wa lamatu rafihi dhammatun dhahiratun fi akhirih. Qasdu mudhof, as-sa'i mudhof ilaih, wa huwa majrun bil mudhof wa lamatu jarhi kasratun dhahiratun fi akhirih. Seperti cara pengelapan yang sudah lewat. Silahkan sahabat-sahabat kita belajar. Muktaronan di sini sebagai hal, ya. Muktaronan sebagai hal. Muktaronan halun wa huwa muktaronan halun minaniyah wa huwa mansubun walatu nasbihi fathatun dhahiratun bihi. Bi fi'lihi al ba'u harfu jarin aslinya sajila makna. Fi'li majrun bil ba' wa lamatu jarhi kasratun dhahiratun bihi. Fi'li mudhof wal ha'u mudhof ilaih wa huwa majrun bil mudhof wa lamatu jarhi kasratun dhahiratun bihi. Wa mahaluha al wawu wawul atfi mahaluha matupun alaniyah wa huwa marfuun wa lamatu rafihi dhammatun dhahiratun fi akhirih. Mahalu mudhof wal ha'u mudhof ilaih. Nah, mahalu mudhof wal ha'unya ini hak di sini adalah sebagai mudhof ilaih. Al qalbu, nah di samping lafaz mahalu juga kedudukan sebagai mubtada. Kita ulangi pengucapannya, pengerabannya. Wa mahaluha al wawu wawul atfi mahaluha matupun alaniyah wa huwa marfuun wa lamatu rafihi dhammatun dhahiratun fi akhirih. Al qalbu khobaru mubtada min mahalu wa huwa marfuun wa lamatu rafihi dhammatun dhahiratun fi akhirih. Lafaz al-qalbu merupakan khobar dari lafaz mahalu, kedudukannya sedang rofa, alamat rofanya menggunakan domah dhahirah di akhirnya, al-qalbu. Nah, ini bu ini adalah domah. Wa talafudu biha sunnatun wa waqtuha inda ghosi al juz'i minal wajhi. Nah, itu sama pengerabannya seperti tadi. Wa talafudu adalah mubtada, ya. Biha baknya harfu jar, haknya hak dhamir dikajarkan dengan ba. Kemudian sunatun adalah khobar dari lafaz talafudu. Wa waqtuha al wawu atop, sama seperti tadi cara pengerabannya. Waktuha waktu mubtada, ya. Di samping diatopkan ke lafaz an-niyatu juga kedudukan sebagai sebagai mubtada. Sekali lagi wawunya wa atop, waktu di samping diatopkan ke lafaz an-niyatu juga kedudukannya sebagai mubtada. Waktu mudhof wal ha'u mudhof ilaih. Ingda gosli, nah ingda gosli awal juz'i, ingda di sini sebagai khobar ghair mufrad, ya. Di sini ada ingda khobar ghair mufrad dari wa waktuha. Ingda
dorob makan, gosli mudob. Gosli mudob, awali mudob ilaih. Awali mudob, juz'i mudob ilaih. Nah ini jadi lafaz gosli kedudukannya bisa mudob kalau disambungkan dengan awali. Kalau disambungkan dengan lafaz ingda berarti mudob ilaih. Lafaz awali juga bisa mudob ilaih disambungkan dengan lafaz gosli. Tapi kalau disambungkan dengan lafaz juz'i, awali juga sebagai mudob, juz'ina sebagai mudob ilaih. Minal wajhi min harfu jarin. Nah ini huruf jar. Al wajhi majrurun bimin walamatu jarhi kasratun dhahiratun fi akhirihi. Lafaz wajhi dikajarkan dengan min. Ya, alamat kajian menggunakan kasrah dhahirah. Wa tartibu, wau atop sama, cara pengirabannya sama, kemudian di sini juga sebagai mubtada. Khobarnya adalah an la yuqaddima. An la yuqaddima, an harfu nasbin, la harfu nafyin, yuqaddima fi'lun mudhari'un mansubun bi an walamatu nasbihi fathatun dhahiratun fi akhirihi. Ya, lafaz yuqaddima fi'il mudhari yang dinasabkan dengan an berkedudukan sedang nasab, alamat nasabnya menggunakan fathah dhahirah. Udwan maf'ulun min an yuqaddima wa huwa mansubun walatun nasbihi fathatun dhahiratun fi akhirihi. Lafaz udwan kedudukannya sebagai maf'ul, ya, maf'ul bih dari lafaz yuqaddima. Ala udwin ala huruf jar, udwin adalah yang dijarkan oleh ala, wa huwa majrurun wa lamatu jarhi kasratun dhahiratun bi akhirihi. Wal jumlatu minal fi'li wal fa'il la malalha minal i'rab jumlatun mustanafah. Ini penjelasan yang bisa saya lakukan tentang susunan kalimat menurut ilmu nahwu ataupun cara pengirabannya atau pengirobannya. Ya, sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Barangkali ada yang salah, saya selalu mengingatkan barangkali ada yang salah, ada yang kurang dalam penjelasan ini, mohon koreksi dan masukannya demi kebaikan kita bersama, terutama kebaikan generasi muda yang di masa yang akan datang. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.